Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menyampaikan pengalaman dalam menyusun laporan singkat keuangan takmir. Walaupun dana takmir mungkin tidak begitu banyak, namun pengoreksian dan penyaksian keuangan sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan jamaah dalam pengelolaan keuangan takmir. Di samping kepercayaan jamaah juga saling percaya di antara pengurus. Lebih lagi kalau ada dana mengendap itu kecenderungannya ada jamaah maupun pengurus yang punya keinginan untuk meminjam uang. Ini kalau memang bisa ya untuk dihindari. Kaitannya dengan pengoreksian dan penyaksian keuangan, ini bisa dinilai sejauh mana peran pengurus mendapatkan simpati karena kepercayaan jamaah dalam mengelola keuangan. Sebab banyak terjadi kasus yang memegang keuangan malah justru ketua takmir. Mungkin karena ambisinya, sementara bendahara kadang hanya namanya saja. Tidak tahu berapakah besarnya uang, lebih lagi kok fisiknya uang. Ada juga yang tidak tahu atau merasa tidak enak. Nah, dengan adanya pengoreksian dan penyaksian, ini akan tercipta transparansi. Dengan adanya transparansi, ini akan meningkatkan semangat di dalam mengelola dana untuk kepentingan masjid dan aktivitas masjid lainnya. Di dalam pengelolaan keuangan, kalau bisa dibagi pos-posnya. Misalnya untuk operasional, dibuat pos tersendiri. Untuk dana pembangunan dan rehab, ada pos sendiri. Barangkali dikembangkan dana sosial, ada pos sendiri. Dana tabungan korban, pos sendiri. Atau mungkin dipegang oleh orang lain, namun nanti bisa dibuat rekapnya untuk dilaporkan dalam satu form. Pada bahasan ini hanya menyajikan laporan global hasil rekap dari masing-masing pos tadi, dan semuanya nanti bisa dikoreksi, bisa disaksikan oleh beberapa pengurus, bisa 5 sampai 7 pengurus, dan semuanya nanti tanda tangan apabila sudah menyetujuinya. Nah, rekapitulasi ini akan lebih berbobot, lebih mantap apabila didukung dengan bukti fisik, bukan hanya angka semata. Misalnya apabila dalam bentuk uang tunai, nah ini disebutkan pecahan 100.000-nya berapa lembar, 50.000 berapa lembar, dan seterusnya. Sampai uang koin, ya 100.000 berapa lembar, atau berapa ribu dan lain sebagainya, atau berapa biji sehingga totalnya sekian ribu. Nah itu. Sedangkan apabila dalam bentuk tabungan, maka tabungannya ya perlu disaksikan buku tabungannya. Di bank ini sekian saldonya, di bank ini sekian saldonya. Nah, apabila terpaksanya ada yang dipinjam juga harus disebutkan siapa peminjamnya, besaran yang dipinjam berapa, agunan yang dipakai apa, jatuh temponya kapan. Ini perlu dijelaskan. Hanya pesan saja kalau bisa ya, jangan sampailah dana masjid ini digunakan untuk pinjam-meminjam, itu jangan sampai. Kemudian dalam rangka menyusun laporan singkat ya, keuangan takmir,
melalui rekapnya itu, maka ada beberapa catatan yang perlu disiapkan. Jadi rekapan dari hasil pencatatan harian, kemudian ditutup pada akhir bulan, ini dicatat saldo awalnya. Jadi saldo awal bulan, misalnya bulan Januari, ya, bulan Januari berarti saldo awal bulan Januari merupakan saldo akhir bulan Desember. Contoh lagi, saldo 31 Juli 2001 merupakan saldo akhir Juli, merupakan saldo awal bulan Agustus. Kemudian yang kedua, mutasi. Ya, ada perubahan, penambahannya berapa, pengurangannya berapa. Sehingga banyak penambahan atau banyak pengurangan. Kemudian yang ketiga, saldo akhir bulan. Saldo akhir bulan ini menunjukkan penjumlahan antara saldo awal ditambah dengan penerimaan atau pemasukan, kemudian dikurangi pengeluaran. Kalau masing-masing pos nanti dilaporkan semacam itu, total dari pos-pos yang ada menunjukkan dana takmir keseluruhan. Nah, maka catatan-catatan itu penting, seperti dicatat seperti yang ada di layar ini. Di operasional atau kas operasional masjid, untuk keperluan operasional itu misalnya kegiatan-kegiatan, misalnya ada pengajian, ada peringatan, dan lain sebagainya. Pembangunan masjid disendirikan. Kemudian tabungan kurban itu juga disendirikan. Kalau contoh ini operasional masjid ada 16.500.000, pembangunan masjid bersisa 40 juta, tabungan kurban 49.500.000, totalnya 106 juta. Nah, itu. Kalau kemudian dilaporkan ya dengan penyaksian atau pengereksian dana takmir Masjid Baitul A'la, ya misalnya bulan September tahun 2021, ya, dibuat seperti membuat berita acara pada hari ini Senin tanggal 1 Oktober 2021 telah dilaksanakan penyaksian atau pengoreksian keuangan takmir Masjid Baitul A'la dengan hasil sebagai berikut. Misalnya akan mengisi operasional takmir. Nah, ini kita menggunakan rekap yang di depan tadi, misalnya seperti ini. Nah, kita masukkan saldonya dulu, kita masukkan karena ini adalah saldonya 15 juta, kita masukkan dalam 15 juta. Tanggal 1 September itu adalah saldo 31 Agustus yang lalu. Kemudian mutasinya, pemasukan ada 4 juta, ya, pengeluarannya 2.500.000, berarti lebih banyak pemasukan sehingga saldonya bertambah 1.500.000 menjadi 16.500.000. Begitu juga untuk pembangunan masjid. Oh ya, sebelum nanti kita menginjak pada yang lain, hasil 16.500.000 tadi kita letakkan di sebelah kanan untuk sebagai hasil akhir untuk memudahkan penjumlahan. Selanjutnya pembangunan masjid, ya sama pada tanggal 1 September saldonya nanti kita catat 55 juta. Mutasinya ada tambahan 1 juta, nah pengeluarannya 16 juta. Misalnya terjadi kok banyak pengeluaran, ya karena mungkin ada rehab kecil yang harus dilakukan di masjid, sehingga banyak pengeluarannya. Sehingga demikian, ya dananya yang 55 tadi berkurang 15 juta, sehingga tinggal 40 juta. Hasil catatan ini kita letakkan di sebelah kanan, lurus dengan tulisan pembangunan masjid. Nah, kemudian yang ketiga, tabungan kurban. Tanggal saldonya kita catat.
Ya, 45 juta, mutasinya ada penambahan 4.500.000, bahwa pengeluarannya kebetulan tidak ada, sehingga jumlahnya menjadi 49.500.000. Kita masukkan pada kolom sejajar dengan tabungan kurban, sehingga jumlah totalnya dari dana masjid ada 106 juta. Nah, 106 juta ini harus kita wujudkan dari catatan ini sesuai dengan fisik. Bagaimana keadaan fisik keuangan, juga kita berikan penjelasan. Ya, dari bentuk dananya, tunainya ada 28 juta. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, misalnya 100.000 berapa, 50.000 berapa, dan seterusnya. Kemudian bank, tadi di rekening bank 75 juta, misalnya terdiri dari 3 bank, masing-masing 20 juta, 10 juta, 45 juta. Kemudian yang misalnya ada yang dipinjam oleh jamaah, walaupun seyogianya jangan, tapi kalau memang dipinjam, ya juga harus disampaikan. Ya, misalnya ada yang utang itu 3 orang, ada Suto, Noyo, Dadap, ya, masing-masing 1 juta, 1,5 juta, 500.000, totalnya 3 juta. Kalau dijumlah 106 juta. Dengan demikian catatan yang ada sesuai dengan realitas yang ada. Dengan demikian transparansi akan terwujud. Kemudian apabila misalnya ini sudah disetujui oleh para pengoreksi, ya, kemudian mereka masing-masing tanda tangan. Setelah tanda tangan selesai, maka nanti akan disampaikan bisa kepada jamaah atau bisa kepada para pengurus. Karena ada utangnya, kemungkinan ya kurang etis seandainya disampaikan, tapi seandainya disampaikan akan lebih bagus, sehingga akan mengurangi keinginan jamaah maupun pengurus untuk pinjam dana masjid. Demikian yang dapat kami sampaikan dari tayangan ini, mudah-mudahan membantu dalam rangka pengelolaan keuangan masjid atau kegiatan yang lain. Semoga Allah paring barokah. Amin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.